pemain keturunan, Kevin Dix, mengungkapkan bahwa kakeknya akan senang jika dirinya memilih untuk bermain bagi timnas Indonesia. Kevin Dix, yang bermain untuk klub papan atas Liga Denmark, FC Copenhagen, memiliki latar belakang keturunan Indonesia. Pemain berusia 27 tahun ini, telah berkarir di berbagai klub Eropa, dan pernah berpartisipasi di Liga Champions. Meski sebelumnya sempat menjadi target naturalisasi oleh Shin Tae-yong, proses tersebut tidak terlaksana. Namun, setelah Mads Hilgers resmi menjadi WNI, nama Dix kembali diperbincangkan, terutama setelah agennya dihubungi oleh PSSI. Dalam wawancara dengan media Denmark, Dix menjelaskan asal-usul darah Indonesianya, yaitu dari kakek neneknya yang lahir di Ambon, sebelum pindah ke Belanda pasca perang. Meskipun neneknya telah meninggal, kakeknya masih hidup, dan ia percaya bahwa kakeknya akan bangga jika dirinya membela timnas Indonesia. Dix juga mengungkapkan rasa terima kasihnya atas dukungan luar biasa dari supporter Indonesia, baik melalui media sosial maupun saat dirinya berada di Indonesia. Ia menyebut, pengalamannya dikenal oleh banyak orang sebagai hal besar, terutama di negara dengan populasi 280 juta jiwa, dan ia merasa penasaran dengan apa yang akan terjadi selanjutnya. Pada Jumat dini hari, FC Twente, klub Mads Hilgers, menghadapi Fenerbahce, klub Jayden Oosterwolde, dalam laga kedua Liga Eropa, yang berakhir dengan skor 1-1. Kedua pemain berdarah Indonesia-Belanda tersebut, bermain penuh sepanjang pertandingan. Setelah pertandingan, Jayden Oosterwolde dan Mads Hilgers tampak akrab, berbincang santai tanpa tekanan. Kedekatan mereka tak mengejutkan, karena keduanya lahir pada tahun 2001, dan merupakan lulusan Akademi FC Twente. Mereka naik bersama, dari akademi hingga ke tim senior pada 2020. Namun, kebersamaan mereka di tim senior FC Twente tak berlangsung lama, karena pada Januari 2022, Jayden Oosterwolde pindah ke Parma, yang saat itu berlaga di Serie B. Setelah 1,5 tahun bersama Parma, Jayden Oosterwolde bergabung dengan klub raksasa Turki, Fenerbahce, di mana ia menjadi andalan sebagai fullback kiri, termasuk di bawah asuhan Jose Mourinho musim ini. Jika Jayden Oosterwolde bisa dipersuasi oleh Mads Hilgers untuk bergabung dengan timnas Indonesia, itu akan menjadi tambahan kekuatan besar. Pengalamannya sangat dibutuhkan untuk meningkatkan performa skuad Garuda. Meskipun muncul pertanyaan, apakah kehadirannya sebagai fullback kiri akan mubazir, mengingat sudah ada Calvin Verdong. Namun sebuah tim yang tangguh membutuhkan lebih dari satu pemain berkualitas di setiap posisi. Jika Verdong cedera, Oosterwolde dapat mengisi posisi tersebut. Saat Verdong bugar, Oosterwolde bisa dimainkan sebagai bek tengah kiri, posisi yang biasa ditempati Justin Hubner. Cina dijadwalkan menghadapi dua pertandingan, melawan Australia pada 10 Oktober dan menjamu timnas Indonesia pada 15 Oktober mendatang. Saat ini, Cina berada di posisi terbawah grup C, setelah menelan 2 kekalahan dari Jepang dan Arab Saudi. Setelah hasil buruk tersebut, Cina bertekad bangkit di pertandingan Oktober ini. Namun, media Vietnam, Soha, menyatakan bahwa Cina memiliki terlalu banyak kekhawatiran, terutama menjelang pertandingan melawan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka bahkan memprediksi, Cina akan kalah dari Indonesia pada 15 Oktober 2024. Soha menilai, Cina dapat dengan mudah dikalahkan oleh Indonesia, karena tim tersebut saat ini tidak berada dalam kondisi terbaiknya. Media itu juga menyebut, Cina sedang mengalami krisis, dengan kekuatan yang sangat terbatas. Soha bahkan merilis artikel, yang menjelaskan alasan mengapa Cina mungkin akan kalah dari tim asuhan Shin Tae-yong. Salah satu alasannya, adalah kemungkinan pemecatan pelatih kepala Cina, Branko Ivankovic, yang menambah tekanan pada tim. Skuad Cina dinilai lemah, karena hanya diperkuat oleh 3 pemain naturalisasi, yaitu Jiang Guangtai, Fernando, dan Alan. Namun, Alan sedang cedera, sehingga kekuatan tim semakin tipis. Selain itu, Cina juga tidak memiliki pemain yang bermain di luar negeri, karena striker utama mereka, Wu Lei, juga cedera. Media Vietnam ini menilai, bahwa Cina saat ini kekurangan pemain berkualitas, baik dalam menyerang maupun bertahan. Sebaliknya, timnas Indonesia justru mendapatkan tambahan kekuatan. Mads Hilgers dan Eliano Reijers, yang baru saja dinaturalisasi, telah menerima surat perpindahan federasi, dan kemungkinan bisa bermain melawan Cina. Soha bahkan menyebut,
Timnas Indonesia saat ini memiliki skuad terbaik yang pernah ada, setelah Shin Tae-yong mengumumkan 27 pemain yang akan dibawa untuk menghadapi Bahrain dan Cina. Perjuangan Timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 mendapat dukungan dari negara tetangga, salah satunya Thailand. Presiden Federasi Sepak Bola Thailand, Nualpan Lamsam, yang dikenal sebagai Madam Pang, menyampaikan harapannya agar skuad Garuda bisa terus bersaing di kompetisi bergengsi tersebut. Indonesia saat ini menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara yang berhasil melaju ke babak ketiga kualifikasi, dan memiliki peluang besar untuk melangkah lebih jauh. Dengan antusias, Madam Pang menyatakan dukungan terbaiknya kepada Indonesia, satu-satunya wakil ASEAN di ajang tersebut. Pernyataan ini disampaikan Madam Pang melalui Instagram pada Kamis, 3 Oktober 2024, setelah bertemu dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Pertemuan tersebut menjadi kesempatan bagi PSSI dan FAT untuk berdiskusi mengenai masa depan sepak bola masing-masing negara. Madam Pang mengungkapkan rasa terima kasihnya atas sambutan hangat dari Erick Thohir, yang memungkinkan terjadinya diskusi produktif terkait perkembangan sepak bola. Saat ini, Timnas Indonesia berada di peringkat keempat Grup C, pada babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pada dua pertandingan terakhir, tim asuhan Shin Tae-yong berhasil menahan imbang Arab Saudi dengan skor 1-1 sebagai tim tamu, dan menjaga hasil imbang tanpa gol saat menghadapi Australia. Selanjutnya, Indonesia akan berhadapan dengan Bahrain dan Cina pada Oktober 2024. Timnas Indonesia mendapatkan dukungan dari seorang pelatih asal Eropa, jelang pertandingan lanjutan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pada pertandingan yang akan berlangsung Oktober 2024, Indonesia, yang berada di Grup C, dijadwalkan bermain tandang melawan Bahrain pada 10 Oktober, dan Cina pada 15 Oktober 2024. Pelatih Persebaya Surabaya, Paul Munster, memberikan doa terbaiknya untuk Timnas Indonesia, terutama untuk dua pemain Persebaya, Hernando Arisutaryadi dan Malik Rizaldi, yang dipanggil ke skuad Garuda. Selain itu, Munster juga mendoakan gelandang asing Persebaya, Mohamed Rashid, yang dipanggil untuk membela Timnas Palestina dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Munster berharap, para pemain tetap sehat selama di Timnas, dan kembali dalam kondisi baik untuk Persebaya. Ia menambahkan, bahwa meskipun senang melihat pemainnya dipanggil untuk membela negaranya, fokus utamanya tetap pada Persebaya. Manajemen Persebaya juga memberikan dukungan melalui unggahan di media sosial resmi mereka, menyemangati Hernando dan Malik dalam upaya mereka membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Akun resmi Instagram klub, ofisial Persebaya, juga menyampaikan dukungan untuk Mohamed Rashid yang akan memperkuat Timnas Palestina dalam kualifikasi tersebut.